Belajar tematik kelas 5 bersama Ustazah Nurul Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ah iya, apakah kalian mengetahui pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Oke, sebelum Ustazah menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan. Namun sebelum itu, Ustazah ingin bertanya, apakah di antara kalian sudah ada yang mengetahui apa itu bernapas? Anak-anak, bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hewan seperti dengan manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda anak-anak. Nah, sistem pernapasan pada hewan berbeda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Hayo, ada yang tahu ini hewan apa? Nah, anak-anak, ini adalah cacing tanah atau vermes. Cacing tanah mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing tanah itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh nih. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air kemudian dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga. Nah, serangga disebut juga dengan jenis insekta. Nah, seperti hewan lainnya, insekta juga mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Kalian dapat melihatnya di gambar. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Anak-anak, ikan bernapas menggunakan organ khusus mirip seperti saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan loh. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang.
Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida pun dikeluarkan. Nah, kalian dapat melihatnya di gambar. Jika mulut insang terbuka, artinya dia sedang bernapas, dan jika mulai menutup, artinya karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada amfibi. Nah, tahukah kalian apa itu hewan amfibi? Nah, hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Maksudnya, dia hidup di dua dunia. Apa saja contoh hewan amfibi? Nah, contohnya adalah hewan katak. Saat masih berupa kecebong, katak ini hidup di dalam air anak-anak dan bernapas menggunakan insang seperti pada ikan. Nah, insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara anak-anak. Gelembung udara ini sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Aduh, gimana itu ya? Nah, permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Mari kita lanjut membahas alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, tahukah kalian apa itu reptil? Nah, hewan yang termasuk dalam jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil itu sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Wah, keren sekali ya anak-anak. Dengan begitu, airnya tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea inilah udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Nah, makanya ketika kalian melihat burung sedang beristirahat di pohon, berarti dia sedang bernafas. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Oh, ternyata begitu ya anak-anak. Kantong udara berfungsi sebagai penyimpanan udara cadangan. Saat terbang, burung itu tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga dapat membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan juga memperkeras suara mereka. Wah, keren! Nah, yang terakhir adalah sistem pernapasan pada mamalia. Nah, tahukah kalian apa itu hewan mamalia? Anak-anak, hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda.
Sedangkan mamalia air misalnya adalah lumba-lumba dan paus. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ini. Nah, sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya pun terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Oke, itulah tadi penjelasan tentang alat dan sistem pernafasan pada hewan. Sampai sini dulu ya materi pada kali ini. Kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia pada pertemuan selanjutnya. Goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.